Halo Bapak dan Ibu, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini saya akan membahas salah satu isu saham yang menarik. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya juga tentang saham yang saya bahas ini. Langsung saja Bapak Ibu, kali ini saya akan membicarakan tentang sebuah isu, yaitu adalah isu tentang perang Iran dan Israel. Jadi untuk isu perang Iran dan Israel ini sangat berdampak sekali ya Bapak Ibu nantinya di saham-saham yang kita miliki. Seperti yang Bapak Ibu ketahui juga, kemarin itu Iran sudah menyerang Israel dan mengakibatkan kota-kota besar di Israel itu hancur seperti Tel Aviv. Lalu pada saat itu juga Amerika Serikat juga datang untuk membantu ya Bapak Ibu. Jadi otomatis ini akan berdampak sekali terhadap saham-saham yang kita miliki. Nah, bagaimanakah selanjutnya kita sebagai investor, apakah kita harus menjual saham kita atau kita harus membeli saham-saham yang berpotensi untuk naik? Langsung saja kita bahas di video ini. Jadi Bapak Ibu, yang pertama adalah saham itu pasti akan berdampak. Tidak bisa dipungkiri bahwa saham-saham yang akan kita miliki nanti juga akan berdampak pada portofolio kita. Terutama jika kita memiliki saham-saham yang memiliki impact terhadap perang, seperti misalnya adalah saham-saham energi ataupun saham-saham perkapalan, itu pun juga pasti akan mendapatkan impact yang besar. Lalu selanjutnya, beberapa saham itu pasti akan menarik. Jadi di setiap krisis atau di setiap resiko yang besar itu pasti ada opportunity atau kesempatan untuk memiliki sebuah saham baru. Nah, kira-kira apa saja sih yang harus menjadi patokan saat kita mengetahui atau melihat potensi dari saham baru ini? Pertama, kita harus tahu dulu tentang dampak perang ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah volatilitas itu pasti akan sangat tinggi. Jadi beberapa saham itu pasti akan memiliki volatilitas sangat tinggi, terutama saham-saham yang berdampak pada isu-isu yang bertebaran. Lalu yang kedua adalah penurunan harga saham secara umum. Jadi untuk kasus ini itu berhubungan dengan kasus satu ya Bapak Ibu. Jadi secara umum harga saham itu pasti akan turun. Meskipun ada beberapa saham yang menarik, tapi kebanyakan itu pasti akan turun karena orang akan cenderung memindahkan uang mereka dari high risk ke low risk. Lalu selanjutnya adalah yang ketiga adalah sektor-sektor tertentu bisa terdampak positif ataupun negatif. Ini juga bisa menjadi patokan karena ada beberapa sektor yang langsung berdampak pada isu tersebut. Misalnya adalah perang. Jadi untuk perang kali ini itu adalah perang antara Iran dan Israel yang dibantu oleh Amerika Serikat. Harusnya sih Bapak Ibu ya, jika menurut saya Amerika itu tidak perlu ikut campur antara Iran dan Israel. Nantinya pasti akan menimbulkan dampak yang signifikan karena sebagaimana kita tahu bahwa Amerika adalah negara adidaya yang menguasai dan mendominasi banyak sektor. Lalu yang keempat adalah inflasi dan suku bunga itu akan naik. Jadi dikarenakan perang maka bisa akan menjadikan inflasi dan meningkatkan suku bunga yang ada di perbankan. Lalu selanjutnya adalah yang nomor 5 itu pergeseran portofolio investor flight to safety. Jadi dalam kasus ini Bapak Ibu, investor itu akan cenderung memindahkan dari high risk ke low risk seperti yang saya katakan tadi ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya yang nomor 6 adalah kebijakan pemerintah dan intervensi. Kebijakan ini juga akan sangat berpengaruh bagi portofolio kita. Misalnya ketika ada perang maka pemerintah akan membuat kebijakan untuk menutup jalur-jalur vital yang membuat perdagangan itu menjadi terhambat. Misalnya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah peluang di tengah krisis. Nah, ini menjadi opsi yang menarik bagi investor. Biasanya di tengah krisis itu pasti memiliki sebuah peluang ya Bapak Ibu. Nah, nanti di video ini kita juga akan membahas tentang peluang tersebut. Lalu selanjutnya tips saat krisis. Jadi yang pertama adalah fokus pada saham dengan fundamental kuat. Jika kita memiliki saham-saham yang dengan fundamental kuat, maka kita akan tenang menghadapi gejolak market, terutama saat terjadi perang seperti ini. Lalu yang kedua adalah diversifikasi portofolio.
kita juga harus membagi portofolio kita, jadi tidak hanya terfokus pada satu saham, misalnya saham perbankan semuanya all in di saham BRI, BMRI, BBCA ataupun BNI, yang semua saham itu adalah saham-saham perbankan. Itu juga akan sangat beresiko sekali jika kita memang all in di satu sektor saja. Meskipun kita membeli keempat saham tersebut, tetapi saham-saham tersebut adalah saham-saham perbankan yang mana ini akan sangat berdampak sekali dengan portofolio kita nanti. Lalu selanjutnya adalah hindari keputusan berdasarkan ketakutan semata. Jadi jika Bapak Ibu mempunyai portofolio, itu diharapkan untuk menghindari keputusan berdasarkan ketakutan semata. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, kira-kira saham-saham apa sih yang menarik? Jadi ini adalah list beberapa saham yang mungkin saja menarik, tapi ini sangat high risk ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah saham perminyakan, itu seperti Elsa, Medco, ENRG, Akra, dan lain-lain. Nah, saham-saham ini pastinya juga akan berdampak pada saat krisis nanti. Lalu yang kedua adalah saham emas seperti Antam, MDKA, dan lain-lain. Saham ini juga akan sangat berdampak, bisa saja harga emas itu akan langsung naik disusul dengan harga sahamnya. Tapi kalau saya rasa Bapak Ibu untuk Antam sebenarnya ini sudah naik tinggi sekali ya Bapak Ibu, dari harga 1.500-an kemarin sebenarnya saya punya tapi sudah saya jual dan saat ini sudah di harga 3.000-an. Lalu selanjutnya adalah saham perkapalan seperti SNDL, Tema, Soci, dan lain-lain. Nah, untuk saham perkapalan ini sebenarnya juga sangat menarik ya Bapak Ibu, tapi kita juga perlu memilih saham-saham yang memiliki fundamental yang masih bagus. Nah, jika saya disuruh memilih kira-kira mana sih yang berpotensi untuk naik dan masih murah, kalau saya disuruh memilih semua ini Bapak Ibu, mungkin saya akan memilih dua saja ya Bapak Ibu, yaitu adalah saham Elsa dan SMDR. Kenapa kok Elsa dan SMDR? Karena dari beberapa saham ini saya rasa harganya ini memang sudah naik, dan untuk fundamentalnya saya rasa juga masih belum memenuhi kriteria saya. Sedangkan saham Elsa ini memiliki dividen yang cukup tinggi dengan dividen yield ada di sekitar 8%-an. Sedangkan SMDR ini pun juga hampir sama, memiliki dividen sekitar 4%-an. Dan kalau saya lihat di laporan keuangan pun juga saya rasa masih murah dibandingkan saham-saham seperti Temas dan Soci. Lanjut kita ke slide berikutnya. Lalu kesimpulannya bagi investor bagaimana? Yang pertama Bapak Ibu, itu kita tidak boleh panik dan fokus pada fundamental. Lalu yang kedua adalah rotasi portofolio ke sektor komoditas. Nah, ini opsional ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin memiliki saham komoditas seperti yang saya sebutkan tadi, maka sektor-sektor yang menarik yaitu adalah Elsa ataupun SMDL. Tapi sebelumnya memang disclaimer on, jadi saya tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli sebuah saham, itu murni dari opini saya sendiri. Lalu selanjutnya adalah membatasi exposure di sektor sensitif. Yang keempat adalah pembatasan buy on weakness untuk saham-saham bagus. Jadi maksudnya yang keempat ini Bapak Ibu, meskipun ada saham-saham yang menarik dengan harga yang murah, itu kita jangan langsung buy on weakness Bapak Ibu. Jadi untuk buy on weakness ini adalah berdasarkan teknikal, yang mana memang barangkali waktu market buka besok itu akan menjadi momentum, bisa saja dia langsung tembus ke bawah sehingga kita nanti pasti akan langsung merugi. Sebaiknya kalau saya itu menunggu momentum saat market tidak volatil lagi. Lalu selanjutnya yang nomor 5 adalah diversifikasi dan aset pengamanan. Nah, barangkali Bapak Ibu nanti juga akan memisahkan antara aset saham dengan aset reksadana. Itu akan membuat aset portofolio Bapak Ibu lebih aman dan nyaman. Dan yang terakhir adalah mengamati kondisi makro dan respon pemerintah terhadap isu-isu yang bertebaran. Ini juga akan menjadi senjata bagi para investor sehingga nanti investor juga bisa bertahan menghadapi gelombang yang ada di pasar saham. Begitu Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.